Selamat datang di Rapot, Futura Podcast 2021 bersama saya Jason Dominic Matthew sebagai podcaster Anda pada kali ini. Dan saya akan menemani Anda selama sekitar 30 sampai 45 menit ke depan ya. Dan di sini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial pada siang hari ini, yaitu Bapak Muhammad Taufik. Gimana Pak Taufik? Apa kabar? Baik, kabar baik, sehat. Semoga semuanya sehat ya. Mantap Pak. Gimana Pak, pandemi bosan nggak Pak? Enggak bosan. Bahkan saya selama pandemi lebih produktif saya pikir ya. Ada hibah yang saya dapatkan juga kan gitu ya. Ya. Kemudian ada kerjasama yang juga bisa terjalin. Wah, kerjasama. Oh ya, waktu itu kerjasama dengan PT Inti itu ya Pak? Ya, yang selama ini yang kemarin terbaru itu dengan Pemda Sumedang sebetulnya kerjasamanya. Oh, Pemda Sumedang. Oke. Mantap nih Pak. Jadi kita udah mendengar kemarin itu ada mahasiswa baru 2021 ya Pak. Betul. Sudah datang, lalu sudah ketemu dengan dosen-dosen gitu. Nah, Ya. menurut Bapak gimana Pak? Apakah mereka antusias atau mungkin biasa saja gitu Pak? Sepengalaman saya ya dari pertama kali program studi teknik elektro ini terbentuk, yang saya tangkap kesannya seluruh mahasiswa pada setiap angkatan itu antusias ya. Ini sebetulnya karena memang mayoritas ya yang memilih teknik elektro Unpad ini sesuatu yang memang sudah dicita-citakan gitu ya. Walaupun mungkin ada sedikit ya yang akhirnya pindah atau mengundurkan diri pada semester berikutnya. Tapi seingat saya semuanya itu sangat antusias. Mungkin termasuk juga waktu saya menerima angkatan saudara ya. Saudara kan angkatan 2019 ya. Iya, betul Pak. Nah, jadi itu angkatan terakhir yang kita terima secara offline ya. Karena setelah itu 2000 dan 2021 kita menerimanya secara online. Tapi ekspresi semuanya terlihat gitu ya, sangat antusias untuk menuntut ilmu di teknik elektro ini. Oh, mantap Pak. Nah, apakah Futura ini dari himpunan meminta atau dari Bapak sebagai Kaprodi yang meminta diadakan seminar ini Pak? Bagaimana? Futura tahun ini adalah Futura yang keempat ya, betul nggak? Oh ya. Ya, jadi saya ingat Futura pertama kali ya diselenggarakan tahun 2018 ya. 2018, 2019, 2020 secara online dan sekarang 2021. Jadi 2018-2019 itu dilakukan secara luring ya, offline karena belum terjadi pandemi. Dan ini merupakan program HMTE ya, artinya bukan program dari program studi ya. Jadi memang hanya waktu itu kami menyampaikan ya kepada kalau tidak salah pada saat Futura pertama kali ini didirikan ya, ketuanya angkatan 2016 ya. Nah, pada waktu itu kepengurusan itu ya kepengurusan HMTE yang angkatan 2018 ya saya sampaikan coba selenggarakan kegiatan yang lingkupnya penalaran yang bisa pertama membuka atau menambah wawasan mahasiswa ya dengan cara mendatangkan pakar. Akhirnya muncullah saya sarankan kegiatan seminar 1 hari yang kita mengundang ya pakar dengan tema yang kita tetapkan. Akhirnya kepengurusan tersebut 2018 itu kalau tidak salah betul kepengurusannya Yasin ya, kalau salah ya. 2018 itu Futura pertama kali diadakan. Jadi memang ini merupakan murni program dari HMTE ya. Jadi, saya hanya ngasih pandangan ya silakan lakukan kegiatan yang dengan cara seperti itu kan sebetulnya dengan cara mengundang pakar ahli untuk berbicara. Selain kita dapat wawasan baru juga kita bisa dapat koneksi misalkan untuk bisa melakukan magang atau praktek industri di tempat di mana pakar itu berkiprah kan itu. Oh, oke Pak.
apakah Futura ini memang diadakannya di tingkat nasional gitu Pak? Atau awalnya tidak, tapi setelah melihat pesertanya banyak, ditingkatkan jadi nasional gitu Pak? Ya, dari awalnya sudah saya sarankan nasional dan langsung direspon oleh pengurus HMTE dan panitia juga langsung levelnya nasional ya. Jadi waktu itu pun saya ingat ada beberapa peserta yang berasal dari luar Unpad ya, yang menghadiri kegiatan seminar Futura ya. Kemudian tahun-tahun berikutnya kan, kalau salah tahun kedua itu bertambah ada kegiatan lomba-lomba ya, yang juga berasal dari luar Unpad ya. Jadi ini sudah memenuhi ruang lingkup nasional. Oke, oke Pak. Dan ini Pak, apakah awalnya ini kan ini seminar ya Pak? Ya. Nah, apakah awalnya itu hanya seminar saja? Kan kalau tahun ini kan kita punya lomba karya tulis ilmiah, lalu kita di sini ada esai, nah di sini juga. Nah, apakah memang hanya seminar atau juga diadakan dengan lomba-lomba itu, Pak? Awalnya. Seingat saya dari tahun pertama ada lomba ya. Juga ada lomba, kalau salah lomba KTI atau lomba yang lain gitu ya. Tetapi saya baru diminta juga menjadi juri lomba KTI itu di Futura yang 2019 ya. Jadi waktu itu yang ketuanya angkatan 17 ya. Itu tapi seingat saya ada lomba-lomba walaupun belum sebanyak yang mulai dilakukan di angkatan pada pelaksanaan tahun 2019 ya. 2019 itu lombanya juga kan lebih variatif ya, bukan hanya dalam aspek keilmuan tapi juga ada aspek yang lain kalau tidak salah. Oke Pak. Nah, kita berlanjut nih Pak. Kan di pandemi ini kan sudah mulai dari tahun lalu ya Pak. Ya. Dan ini kita lebih ke arah saintifik ya Pak. Ya. Nah, jadi kan di sini kan pandemi ini menyangkut dengan kesehatan gitu Pak. Apakah pandemi ini bisa dihubungkan dengan teknologi gitu Pak? Ya, justru sangat bisa dihubungkan ya, karena sebagai satu contoh ya, upaya yang dilakukan terhadap seseorang yang terkena ya wabah pandemi ini, salah satunya membutuhkan teknologi ya. Misalkan kita sebut ventilator. Kemudian ventilator sebagai satu alat dengan teknologi tertentu ini menjadi satu kebutuhan yang wajib gitu ya. Kendalanya kan dengan pandemi semua negara membutuhkan, sementara produksi ventilator terbatas, akhirnya beberapa negara kekurangan ventilator ya. Apa yang dilakukan oleh bangsa kita juga sudah sangat baik ya, sudah ada beberapa ahli yang mencoba membuat ventilator dengan kemampuan sendiri ya. Kemudian juga kalau kita lihat beberapa aktivitas ya yang dilakukan oleh masyarakat katakanlah, ini ternyata akhirnya membutuhkan teknologi ya. Seperti yang saat ini sedang kita lakukan ya. Jadi kalau saya yakin kalau kita tidak pandemi ya kita pasti ketemu di kampus tatap muka kan gitu ya, saudara letakkan alat perekam kan gitu ya. Nah, karena dengan adanya pandemi ya kita bisa tetap diskusi ya dalam rangka podcast ini memanfaatkan teknologi. Kemudian juga misalkan beberapa profesi sangat membutuhkan teknologi, katakanlah profesi dokter gigi ya, mereka sangat membutuhkan teknologi karena apa? Karena dengan sifat virus yang katakanlah sangat mudah menyebar gitu kan, maka ketika si dokter gigi akan melakukan tindakan medis katakanlah dia kan harus punya teknologi yang bisa menjaga gitu ya sifatnya si virus yang katakanlah karena dokter gigi kan pasti tindakan medis mulut dan sekitarnya kan gitu pas. Nah sementara virus juga berada di organ tersebut gitu ya, sehingga butuh teknologi juga supaya pada saat dia melakukan tindakan-tindakan tidak terkena ya penyebaran virus. Jadi sekarang ternyata betul-betul teknologi menjadi satu hal yang perlu mutlak ya. Karena tanpa teknologi kita seakan-akan jadi tidak bisa apa-apa ya. Bayangkan kalau misalkan pandemi
COVID ini terjadi di tahun 1980-an. Ya otomatis ya ketika sekolah diliburkan tidak bisa ada aktivitas sekolah, ya sudah libur saja. Ya ketika aktivitas pendidikan diliburkan, ya saudara bayangkan, mungkin saudara belum lahir ya, tapi saya bisa bayangkan kalau katakanlah tidak perlu tahun 1980, tahun 1990 saja. Kalau pandemi ini terjadi di era tersebut ya, di dekade tersebut, saya yakin ya, sekolah ketika sudah diliburkan betul-betul libur, tidak ada aktivitas belajar mengajar yang bisa terjadi. Sekarang kan dengan teknologi tetap bisa terjadi ya aktivitas belajar, walaupun memang tidak semaksimal ketika dilakukan di dalam kelas. Betul sekali. Nah, menurut Bapak, apakah kita bakalan kembali lagi seperti semula gitu Pak, sebelum pandemi? Sebelum pandemi ini kan kita belajarnya tatap muka seperti biasa, praktikum seperti biasa gitu. Nah, setelah pandemi ini dengan adanya teknologi kayak Zoom atau Google Meet ya, atau dengan apapun lah itu yang bersifat online, apakah bakal kembali lagi kita seperti sebelum pandemi gitu Pak? Ya, untuk bidang pendidikan khusus dasar menengah menurut saya akan kembali semula ya, karena karena memang proses evaluasi dan capaian pendidikannya berbeda dengan pendidikan tinggi ya. Jadi mereka lebih karena pendidikan dasar menengah selain lebih menekankan pengetahuan, ya, kemudian juga skill, ya, lalu yang terpenting adalah attitude ya, karena usia yang tepat untuk mendidik ya secara attitude adalah di pendidikan dasar dan menengah. Gitu. Itu saya yakin pasti akan kembali semula ya. Nah untuk pendidikan tinggi bagaimana? Ya menurut saya betul apa yang telah ditetapkan oleh Unpad dan perguruan tinggi lain. Ya. Jadi kita akan menyelenggarakan yang kita sebut strategi hybrid learning. Artinya apa? Artinya beberapa kegiatan ya bisa nanti digantikan atau menggunakan teknologi yang sekarang kita gunakan pada saat pandemi, misalkan virtual ya, virtual meeting seperti ini gitu ya. Tapi tetap beberapa aktivitas tetap membutuhkan para mahasiswa datang ke kampus, khususnya ke laboratorium untuk melakukan praktikum. Ya seperti apa? Seperti yang seperti mungkin yang saudara ketahui ya, dan saya juga banyak diskusi ya, mahasiswa kedokteran itu tetap masuk ya. Artinya mereka memang tidak bisa tergantikan ya proses pembelajarannya ketika memang harus langsung ya berinteraksi dengan pasien dan sebagainya gitu ya, tidak bisa itu dibuat secara virtual. Artinya strategi yang mereka lakukan adalah mengurangi waktu durasi gitu ya supaya tidak terlalu lama berinteraksi dan supaya juga terhindar dari terpapar virus. Dan juga membagi dalam kelompok-kelompok yang kecil. Jadi kita saja di Teknik Elektro 1,5 tahun terakhir ini full daring ya, karena memang Unpad belum mengarah ke dalam atau membuat kebijakan hybrid learning. Nah, pada semester ini dengan adanya payung hukum tentang hybrid learning di Unpad, kami di Prodi mencoba mengembalikan lagi ya aktivitas-aktivitas akademik yang memang membutuhkan kehadiran mahasiswa langsung berinteraksi dengan peralatan. Makanya kegiatan praktikum mulai semester ini akan kembali lagi kita selenggarakan di laboratorium. Nah, beberapa kegiatan kuliah tetap kita selenggarakan secara daring dengan tujuan untuk meminimalisasi kerumunan dan interaksi yang intensif kan gitu ya. Iya betul Pak. Apalagi kita di bidang teknik ini kita harus memegang alat gitu ya Pak. Betul. Nanti profesinya kita bakal Ya karena seperti ini ya, misalnya analogi ya, kita tidak mungkin kan saudara, karena menyolder katakanlah itu kan satu keterampilan ya. Jadi bagaimana saya megang solder dengan benar supaya pas juga si timahnya pas gitu ya, ketebalannya, supaya itu tidak bisa digantikan secara virtual. Sama halnya dengan mahasiswa kedokteran yang tidak bisa dia mempelajari dan menggunakan stetoskop dengan benar kalau tidak ada orang di hadapannya, pasien di hadapannya gitu ya.
Jadi kan dia harus bisa membuktikan kalau detak jantung begini kondisinya sehat, kalau begini kondisi tidak sehat, kan dia harus betul-betul ketemu objeknya gitu kan, tidak bisa secara virtual. Iya, betul betul banget, Pak. Nah, terakhir nih Pak, sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya. Menurut Bapak, pandemi ini kan sudah berlangsung, mungkin akan berlangsung 2 tahun ini ya, Pak. Ya. Nah, apakah berpengaruh ke sumber daya manusia Indonesia nanti ke depan? Ya, menurut saya berpengaruh ya. Setidaknya proses 1,5 tahun terakhir ini semua juga mengakui tidak maksimal ya. Artinya capaian-capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan baik oleh guru maupun oleh dosen itu tidak sepenuhnya bisa tercapai dengan baik oleh peserta didik ya, baik siswa maupun mahasiswa ya. Dan ya kami sebetulnya pada saat awal-awal pandemi gitu ya, itu di Teknik Elektro sudah mulai merencanakan gitu ya, bahwa nanti setidaknya mahasiswa angkatan 2019 katakanlah 2020 kalau memang nanti kondisi memungkinkan, kita akan menyelenggarakan semacam kegiatan workshop untuk ya menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada saat pembelajaran di era pandemi, supaya tadi ya ketidaktercapaian target belajar itu bisa tertutupi dengan kegiatan workshop. Karena kan kita tidak mungkin lagi mengulang gitu ya. Misalkan saudara tidak mungkin kita minta mengulang praktikum katakanlah embedded system yang kemarin dilakukan secara virtual, tapi kita akan selenggarakan semacam kegiatan workshop, hal-hal apa saja sih yang intinya yang memang harus dikuasai secara skill untuk misalnya mata kuliah embedded system atau untuk mata kuliah elektronika analog, industri dan sebagainya. Tapi itu sifatnya workshop karena kan tidak mungkin kita selenggarakan ulang. Ya, gitu. Jadi kita akan pilihkan apa saja yang menurut dosen pembimbing, wah ini perlu ya. Mungkin kita akan selenggarakan nanti workshop dalam beberapa hari tentang penguatan tentang elektronika analog misalkan, gitu ya. Yang menurut para dosen belum bisa terpenuhi secara maksimal ketika dilakukan secara daring gitu. Jadi itu cara kita menutupinya. Oke. Mantap. Kita ke topik selanjutnya nih Pak. Kita balik lagi ke seminar ya. Kan seminar ini kan nasional ya Pak. Kita tahu nasional. Pembicaranya juga sangat-sangat bagus dari tahun ke tahun, dari tahun 2018. Nah, sebenarnya ya Pak, apa manfaatnya dari melaksanakan seminar nasional ini gitu? Apa yang Teknik Elektro inginkan dengan diadakannya seminar nasional ini, Pak? Ya, kalau kami para dosen ya sebetulnya juga membutuhkan informasi tentang tren ya ataupun updating tentang perkembangan suatu bidang ilmu ya katakan. Makanya dengan kehadiran narasumber kita bisa tahu seperti itu. Seperti contoh misalkan pada saat Futura yang pertama gitu ya, Futura yang pertama itu kita mengundang salah satu narasumber yang bicara bahwa ya transfer data kan selama ini kita yang bisa kita lakukan melalui media kabel ataupun melalui medan elektromagnetik. Nanti suatu saat transfer data ini bisa kita lakukan melalui energi, gitu. Seperti halnya sekarang juga sudah mulai dilakukan oleh PLN ya. Jadi jaringan PLN bisa digunakan untuk komunikasi data. Ya. Data kan sekarang PLN juga sudah mulai menawarkan ya produk internet tapi dia berjalan di kabel listrik, ya, itu energi kan. Oh iya betul Pak. Jadi satu kabel tetapi ada dua yang bisa berjalan ya, listrik dan data. Ini kan perkembangan ini bagi dosen sesuatu hal yang menarik ya, dan saya yakin mungkin ada dosen yang akhirnya tertarik untuk juga mengikuti itu. Bagi mahasiswa apalagi kan gitu ya, artinya manfaatnya sangat besar ya. Kalau saya katakan salah satu misalnya saudara dapat wawasan, kemudian kalau saudara bisa melakukan komunikasi dengan baik, saudara mungkin bisa magang di tempat di mana narasumber tersebut bekerja gitu ya, dan bisa jadi berdampak kepada mungkin direkrut sebagai pegawai dan sebagainya. Jadi dan juga dengan peserta yang
lebih luas cakupannya nasional, ya berarti jejaring pertemanan ya itu menjadi bisa lebih luas ya. Apalagi juga setelah tahun kedua pelaksanaan tahun 2019 bukan hanya kegiatan seminar yang dan kegiatan lomba yang sifatnya masih sedikit gitu ya, jumlah sedikit, jumlah yang lebih banyak, maka itu kan menjadi satu jejaringnya. Suatu saat akan berguna bagi mahasiswa itu sendiri. Apalagi kita lihat ya dari tahun 2000-an awal sampai sekarang ini betul-betul teknologi sangat berkembang pesat sekali ya Pak. Apalagi sepertinya kegiatan belajar mengajar ini sangat ya, Pak, bergantung sekali sama teknologi yang sekarang. Nah, saya mau tanya lagi, apakah peran dosen-dosen di sini apa peran mereka dalam seminar ini, Pak? Dosen bisa dilihat sebagai satu pembicara ya, jika topik yang diusungnya memang sesuai dengan kepakaran dosen ya. Sebagai contoh, saya diminta sebagai salah satu invited speaker atau keynote speaker untuk Futura yang pertama dan kedua tahun 2018 dan 2019, karena memang tema yang diangkat terkait dengan energi. Itu merupakan bidang saya. Nah, tahun kemarin ya, karena temanya terkait dengan teknologi untuk penanganan pandemi, khususnya kesehatan, ventilator, maka saya sarankan coba mengundang yang lain ya, dan juga ada terlibat, misalnya di situ tahun kemarin Bu Desi yang terlibat. Jadi intinya dosen itu sangat support ya kalau panitia pada saat mengusung suatu tema, kemudian melihat bahwa tema ini sesuai dengan kepakaran dosen. Sehingga dosen ketika akan diminta sebagai keynote atau invited speaker, dia pasti akan bersedia support. Itu peran dosen. Dan saya selalu pada saat Futura pertama juga mengundang ya dosen keseluruhan untuk hadir terlibat di dalam kegiatan seminar Futura, karena tadi itu tujuannya supaya dosen juga dapat informasi baru tentang perkembangan satu disiplin ilmu yang digeluti oleh narasumber gitu ya. Dan juga dosen bisa nanti menjalin kerjasama, riset dan sebagainya dengan si narasumber yang diundang yang berasal dari luar Unpad seperti itu. Itu peran yang bisa dilakukan oleh dosen. Jadi selain mahasiswa mendapatkan muatannya, terus juga ada sisi positif bagi dosen-dosen gitu ya Pak. Jadi ada kerjasama juga yang nanti dihubungkan gitu. Nah, menurut Bapak online ini maksimal nggak Pak? Maksudnya enggak, menurut saya aktivitas online ini akan terus kita butuhkan ya. Tetapi kita hanya akan keperluan ini akan nanti lebih proporsional. Ya, artinya ketika pandemi ini sudah berkurang atau bahkan sudah tuntas selesai, saya meyakini aktivitas pertemuan secara online gitu ya, itu masih akan dilakukan orang ya. Kenapa? Salah satunya misalkan orang misalnya ingin bertemu tetapi sudah di luar jam kantor ya. Misalkan kita rapat ya, tetapi kalau bisa setelah pulang kantor aja. Misalkan kita mulai rapat jam 7 malam, itu saya yakin itu akan tetap dilakukan ya. Artinya ketika di jam kantor semua ya, kata misalnya saya ambil contoh di Teknik Elektro ya, ketika di jam-jam kantor jam 8 sampai jam 4 semua dosen beraktivitas ya, ada yang mengajar, ada yang riset, ada yang jadi pengelola gitu kan. Maka mungkin akan ada satu kesepakatan, oke kita rapat saja tetap secara online gitu ya, tapi kita bisa lakukan dari rumah dan waktunya bisa di luar jam kerja, misalkan mulai dari jam 7 malam sampai jam setengah 9, itu mungkin akan jadi satu pilihan gitu ya, supaya aktivitas realnya fisik di kampus ya, misalnya mengajar offline, meneliti, membimbing gitu ya, atau mungkin kerjaan sebagai pengelola gitu ya, itu tetap bisa berjalan. Tetapi meetingnya ya kita gunakan aplikasi supaya bisa dilakukan. Saya meyakini seperti itu, dan saya memprediksi teknologi
virtual meeting ini akan terus digunakan. Ya. Walaupun tidak akan seperti yang saat pandemi lagi puncak-puncaknya gitu, semuanya kan pada saat pandemi semuanya virtual, tapi nanti setelah pandemi berkurang atau bahkan hilang, tidak akan semuanya virtual, pasti orang juga menginginkan ada kegiatan yang realnya gitu ya, langsung ketemu. Beberapa mungkin bisa digantikan dengan virtual. Atau ada saja kan ada dosen misalkan, wah saya karena pada saat bisa saja dilakukan pada jam kerja gitu ya, tapi beberapa dosen mungkin ada di kampus, beberapa bisa ikut, tapi karena kebetulan dia sedang tugas di luar kampus ya, jadi tetap dia bisa mengikuti rapat kalau dilakukan secara virtual. Itu gunanya teknologi juga salah satunya. Menurut Bapak sendiri, Pak, di luar semuanya yang tadi ya, Pak, ya, lebih enak online atau offline? Sebetulnya kalau saya pribadi ya untuk kegiatan-kegiatan tertentu saya lebih cenderung atau lebih enak offline ya, karena kita sebagai manusia kan butuh interaksi ya, kemudian juga ya tadi ya kita juga butuh beraktivitas langsung ya secara fisik, misalkan ya katakanlah kalau kegiatan laboratorium riset ya kita pasti menjalankan alat ya, itu pasti offline ya. Tapi ya seperti tadi beberapa hal mungkin kita bisa lakukan secara virtual. Di luar itu ya, dalam konteks besarnya saya meyakini mungkin aktivitas-aktivitas yang non formal gitu ya, nanti ke depannya mungkin akan dilakukan secara virtual. Misalkan seperti ini. Ya kayak reuni-reuni gitu ya. Saya yakin sekarang sudah akan orang cenderung udah lebih baik kita virtual saja supaya teman-teman yang misalnya reuni seangkatan saya waktu SMA atau waktu kuliah, kita bisa rutin ketemu ketika malah pandemi. Ya, karena apa? Karena kita lakukannya misalkan di hari Sabtu pagi atau Minggu pagi, di mana mereka tetap ada di rumah, tapi kita bisa komunikasi. Jadi pertemuan-pertemuan yang sifatnya non formal malah yang akan banyak menggunakan teknologi virtual meeting ini. Itu yang saya yakini. Atau kegiatan-kegiatan formal tetapi yang semua anggota sepakat kita lakukan misalkan di luar jam kerja supaya ya artinya supaya kerjaan kita yang nyatanya di kampus ataupun di kantor itu bisa tetap berjalan tanpa terganggu oleh pertemuan-pertemuan rapat misalkan seperti itu. Berarti lebih fleksibel dong ya Pak? Saya lebih fleksibel, artinya kalau saya sih sebetulnya kalau dari segi bekerja lebih senang ya langsung offline kan gitu ya. Tetapi saya sejak pandemi ini yang saya rasakan gitu ya, yang saya alami, saya malah lebih rutin gitu ya, katakanlah ngumpul atau ngobrol bareng dengan teman-teman sewaktu saya kuliah, sewaktu SMA gitu. Karena walaupun mereka berada di seluruh Indonesia, ya asal kita sepakat ya kita bisa saling ngobrol gitu ya, saling ketemu ya, karena adanya teknologi virtual meeting ini. Oke. Kita lanjut nih Pak. Kita lebih ini ya Pak. Harapan Bapak tentang seminar ini, bagaimana? Sebetulnya sih mulai masuk tahun ke-3 ya, ada setelah seminar yang kedua selesai ya pada tahun 2019, saya menyarankan untuk tahun 2020 coba bukan formatnya ditambah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kan selama ini seminar 1 hari kita hanya mengundang narasumber ya. Narasumber beberapa 3 atau 4 narasumber kita minta untuk mereka menyampaikan pandangannya tentang tema yang kita usung. Nah, saya waktu itu menyarankan kalau bisa juga kita mengundang yang lainnya untuk memaparkan. Artinya ada seminar-seminar yang sifatnya paralel gitu ya. Jadi dan bagi dosen dan juga guru ya mempresentasikan hasil pemikirannya ataupun hasil penelitiannya di dalam seminar-seminar seperti itu juga satu yang penting gitu ya. Jadi misalkan karena rata-rata futur aja kita lakukan setengah hari ya, jam 1 selesai. Nah, saya sarankan cobalah ya undang juga ya para dosen, para guru untuk bisa menyajikan ya hasil pemikirannya, hasil penelitiannya di
seminar-seminar atau di sesi-sesi yang paralel gitu ya. Artinya setelah narasumber utama bicara ya sampai jam 12 istirahat, nanti jam 1 sampai jam 4 mungkin ada berapa. Ada pemakala-pemakala yang juga akan mempresentasikan. Dan ternyata di 2020 dengan kondisi pandemi sepertinya belum bisa terrealisasi, dan mungkin juga tahun ini belum bisa terrealisasi. Artinya kita selain menyelenggarakan seminar utama gitu ya yang menghadirkan para pakar ya di sesi pagi, juga harusnya kita bisa menyelenggarakan kegiatan seminar yang sifatnya paralel dengan mengundang gitu ya para pembicara dari dosen dan dari kalangan guru misalnya seperti itu. Itu ya, itu yang masih belum bisa terrealisasi dari kegiatan putra. Walaupun itu sudah saya coba lontarkan idenya di akhir dari kegiatan Futura tahun 2019. Gitu. Oke Pak. Nah, kita sedikit lagi mau selesai Pak. Terakhir Pak, ya. Ada nggak kata-kata promosi dari Bapak untuk kami teman-teman mahasiswa gitu, untuk bisa mengikuti seminar nasional ini Pak? Ya, kalau saya ya selalu berprinsip selama lingkungan internal kita menyediakan, kita harus terlibat aktif ya di dalam kegiatan tersebut. Dalam hal ini HMTE menyelenggarakan seminar atau kegiatan besar Futura. Salah satunya adalah kegiatan seminar nasional dan juga kegiatan-kegiatan lomba yang lainnya. Ya, saya sih sangat berharap ya seluruh mahasiswa Teknik Elektro 4 terlibat ya, karena bagaimanapun juga ini adalah hajat bersama gitu ya. Setidaknya untuk nanti kita seminar pesertanya banyak, kemudian para mahasiswa Teknik Elektro 4 pun bisa berkompetisi dengan mahasiswa lain ketika ada lomba-lomba yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan Futura ini. Seingat saya gitu ya, pada saat 2019 itu ada kegiatan KTI ya, saya sebagai salah satu juri, dan dari Teknik Elektro cuma satu ya, ada juri dari program studi lain juga yang memang berpengalaman sebagai juri PKM. Lalu tim juri itu melakukan pengujian semua karya tulis ya, mahasiswa. Ya. Pesertanya lumayan banyak, 9 atau 10 ya, 9 kalau salah. Tetapi ya syukur alhamdulillah ya dari tim mahasiswa TE itu ada 3 ya. Nah dari 3 itu ada 1 yang memang bagus, dan bukan hanya saya sebagai juri orang dalam, tapi saya sarankan supaya objektivitas juga undang juri yang di luar teknik elektro ya. Kalau salah ada 1 dari teknik informatika, ada 1 dari ada 1 dari program studi fisika Unpad, 1 lagi malah dari Telkom University, berarti betul-betul orang luar gitu ya. Nah, jadi ketika ada dari 3 tim kita ada lolos 1 kan gitu ya sebagai juara pertama, itu saya yakin objektif ya, karena tidak mungkin ya saya sendiri bisa menilai secara berlebihan untuk tim TE Unpad gitu, sementara saya 2 yang lain tidak kan gitu ya. Jadi betul. Kami sudah terbiasa bekerja objektif, pasti saya yakin ya, karena ketiga juri melihat kualitas tulisannya bagus, hasil yang diperolehnya juga bagus, akhirnya memang betul. Jadi pesan saya seperti itu ya. Jadi kegiatan Futura yang akan diselenggarakan tahun ini dengan beragam kegiatannya, seminar dan lomba-lomba, saya sangat menghimbau ya semua mahasiswa TE ikut terlibat. Ya. Untuk kegiatan seminar Futuranya, untuk kegiatan seminarnya berarti menambah wawasan. Untuk kegiatan lombanya kita coba bersaing gitu ya dengan peserta dari perguruan tinggi lain gitu saja. Oke, mantap. Saya yakin pasti juri yang akan dilibatkan juga, karena saya selalu sarankan ya, walaupun kita penyelenggara, tolong nanti cari juri juga yang beragam gitu ya, supaya tidak nanti ada suara-suara miring kata karena jurinya semuanya orang teknik elektro kan gitu ya. Nah, makanya kan waktu itu sarankan 1 dari fisika, dan yang fisika ini kan memang biasa jadi jurinya PKM ya, jadi kemudian 1 lagi dari Telkom University yang memang ahli di bidang tema yang sesuai dengan tema KTI pada waktu itu.
Oke, mantap sekali ya Pak Taufik. Itu dia teman-teman pendengar semuanya, langsung dari Kaprodi sendiri ya diajakin untuk langsung daftar untuk Futura yang nanti akan berlangsung. Ada lomba juga, lalu ada lomba esai, ada lomba KTI, dan ada seminar juga yang pembicaranya sangat menarik tentunya ya Pak Taufik. Bagus ya. Oke, kita sudah mendengar tadi tentang teknologi sedikit ya, tentang pandemi sedikit, lalu tentang Futura juga ada, dan bagaimana Futura berlangsung selama 4 tahun ini, ada 2 yang online dan ada 2 yang offline. Nah, kali ini jangan lewatkan Futura yang tahun ini, karena Futura ini bersifat online, dan teman-teman bisa langsung ikut dimanapun teman-teman berada, dan ini juga pasti direkam ya Pak Taufik ya? Ya, betul. Pasti direkam, jadi kita bisa mendengarnya nanti. Nah, Pak Taufik, kita sudah ada di penghujung podcast kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Taufik sudah meluangkan Sama-sama, waktunya. terima kasih juga saya. Mudah-mudahan sukses kegiatan Futura. Iya, mantap. Nah, sepengetahuan saya dari yang pertama sampai yang kemarin, terakhir itu kegiatannya berlangsung dengan sangat baik ya. Sangat baik. Ya, kita doakan saja semoga Futura tahun ini juga berlangsung lebih baik dari Futura-Futura sebelumnya. Oke, kalau begitu Pak Taufik, terima kasih Pak Taufik untuk podcast kita pada hari ini. Untuk teman-teman yang mendengarkan, pantau terus sosial media dari Futura 2021. Saya Jason Dominic Matthew, pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terima kasih semuanya.